Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sobat Arikin TV, apa kabarnya? Semoga Allah kasih kesehatan, kekuatan iman buat kita untuk dapat melaksanakan aktivitas kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dan Allah jaga iman Islam kita, dan kita mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dalam kesempatan ini kembali kita bertemu membahas tentang kurban. Sebenarnya di episode-episode yang lalu kita sudah membahas kurban sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Namun pada hari ini kembali kita akan bahas kurban sebagai motivasi buat kita bahwa bagaimana luar biasanya pahala kurban bagi orang yang ikhlas melakukannya. Di dalam Al-Quran, seperti yang saya bacakan tadi di awal, Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah di dalam Al-Quran ini, sesungguhnya kami, maksud kami di sini Allah telah memberikan kenikmatan yang besar kepada Rasulullah dan kepada umatnya, khususnya kepada manusia. Maka atas nikmat yang telah diberikan Allah ini, jangan lupa di ayat kedua Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Dan dengan kenikmatan yang diberikan ini, kamu jangan lupa untuk melakukan sholat dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, berbicara kurban, di antara tafsir ayat ini adalah berkurban pada hari raya Idul Adha. Maknanya, barang siapa menyembelih di lain dari hari tersebut, maka bukan lagi namanya kurban, sudah sedekah biasa. Apa hari-hari tersebut? Dimulai dari 10 Zulhijjah selepas sholat Id sampai kepada hari-hari tasyrik. Berarti hari 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah. Jadi kalau ada orang melakukan atau berkurban atau menyembelih hewan di 14 Zulhijjah dan seterusnya, itu bukan lagi dikatakan menyembelih hewan kurban. Nah, dari definisi ini, maka yang tidak termasuk dalam hidayah adalah hewan yang disembelih bukan dalam rangka taqarrub pada Allah, seperti untuk dimakan, untuk dijual, atau untuk menjamu tamu dan lain sebagainya. Sobat Arikin TV, berkurban ini adalah menyembelih kurban ini adalah suatu ibadah yang sangat-sangat mulia, yang tentunya dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal pembicaraan di dalam surah Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Rabbul Alamin. Nah, di antara tafsiran ini ada kata nusuk. Nusuk itu sesembelihan. Wa nusuki, sesembelihanku. Nah, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Sa'id bin Jubair, kemudian juga ada Mujahid dan Ibnu Qatadah mengatakan bahwa makna an-nusuk di sini di dalam surah Al-An'am ini
adalah segala sesuatu pendekatan diri pada Allah Azza wa Jal, namun umumnya digunakan untuk sesembelihan atau berkurban tadi. Maka ketahuilah, yang ingin dicapai dari ibadah berkurban ini adalah suatu keikhlasan dan ketakwaan. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya daging atau darahnya saja. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37, kata Allah, "La yanalallaha lahumuha wala dima'uha walakinna layanuhut taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dan dari kamulah yang dapat mencapainya. Nah, kemudian maka kita harus tahu, bukanlah yang dimaksud hanyalah menyembelih saja, karena betapa banyak kita perhatikan orang-orang yang berkurban ini, mohon maaf, dia sangat antusias ingin mendapatkan dagingnya lah, untuk karena ingin dipuji lah, atau ingin dikatakan orang berduit lah, dan lain sebagainya. Maka hilangkan itu semua. Itu akan merusak niat kurban kita, akan merusak taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak butuh itu. Yang Allah butuhkan adalah keikhlasan. Bukan berarti apa yang saya sampaikan ini, orang yang berkurban tidak boleh meminta dagingnya. Tidak. Tapi intinya adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah dan lepaskan semua. Bagaimana ikhlas itu? Kan para ulama mengatakan ikhlas itu, maaf, seperti membuang kotoran ya. Membuang kotoran tuh begini, kita makan bubur kacang hijau deh malam hari, gitu ya. Kemudian setelah makan, apapun kita makan pada malam hari, paginya kita buang air. Apakah kita pernah mengatakan, jangan-jangan bubur kacang semalam nih? Nggak pernah kita. Semuanya kita ikhlas, kita membuangnya. Begitulah, atau perumpamaan keikhlasan itu. Apa yang sudah kita lepaskan, kita tidak mengingat-ingatnya lagi. Nah, oleh karena itu, yuk, sebagai motivasi, mari kita berkurban pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban kita, dan tentunya pahala-pahala kurban yang dijanjikan itu kita dapatkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.